Kopi kenangan masa lalu, terlalu pahit untuk dikenang, namun terlalu indah untuk dilupakan. Di suatu kesempatan gue lagi ngobrol dengan adik ipar. Lebih tepatnya adik ipar dateng pas gue lagi asik nonton sih, pas pagi-pagi lah. Ya sebenarnya gue pengen lagi nyelesain tugas sekitar jam 1-an lah. Tiba-tiba dia duduk, kemudian kami ngobrol lama gitu. Dan dalam perbincangan kami sharing curhat satu sama lain. Siapa kita, siapa dia gitu. Dan gue cukup terkejut ya ketika dia, kan memang gue flashback gue adalah gue cerita duluan gitu ya. Gue anak tanpa orang tua asli, gue anak adopsi dari kecilnya, gue mendapatkan bulian karena bukan anak asli dan segala macamnya itu di masa lalu gitu ya. Tapi gue udah bahagia, udah berdamai dengan diri sendiri. Nah, saat gue lagi cerita gitu, dia cerita karena dia anaknya tergolong pinter, tapi jadi pinter secara intelektual, cuman untuk gue nyebutnya apa, untuk ngelakuin sesuatu kayak gitu kadang-kadang ya malas aja sih ya, namanya juga masih kuliah ya. Dan yang menariknya pada saat dia kayak gitu, karena gue udah cerita tentang masa lalu gue, dia cerita ngucapin sendiri nih. Sebenarnya gue tahu ini, tapi dia ngucapin sendiri. Dan menariknya gue jadi bisa menganalisa sharingnya gitu. Dia bilang, lu kan tahu kan kak, gue di sini itu gue lahir dari ibu yang sebenarnya itu gue adalah anak yang tidak diinginkan gitu. Jadi gue juga punya ada bapak, gue juga tahu bapaknya gitu. Tapi bapaknya nggak stay di sini gitu. Jadi stay di rumah orang lain, dan gue termasuk anak yang nggak diharapin. Sehingga ya gue agak malas-malasan lah gitu. Ngeri juga ya pernyataan itu sebenarnya. Gue anak yang gak diharapin. Dan lucunya dia bilang, sampai sekarang aja gue gak kenal deket bapak gue. Apa yang sebenarnya dia suka, jadi kedekatannya tuh kurang. Dia merasa nggak dapat peran ayah lah. Akhirnya terungkap sendiri tuh, sebenarnya gue udah tahu ini. Cuman akhirnya karena gue yakin nanti lambat laun dia semakin besar, dia akan semakin ngerti gitu. Bahwa ayahnya itu memang nggak ada dalam kakak juga sih gitu. Jadi dia juga hanya dengan seorang ibu. Dia akan pasti kritis juga dong. Semakin besar, semakin kita gede akan makin ketahuan gitu ya. Kita juga akan nyadar diri sendiri. Dan dia ngomong seperti itu sekali lagi ya. Dia termasuk anak yang tidak diinginkan, dan kedua, dia tidak kenal maupun tidak mengenal baik apa yang disuka oleh bapaknya. Karena kan ayahnya jauh, sehingga dia di sini juga dia akhirnya berusaha mencintai kakak-kakaknya, ya, kakak-kakaknya dari bapak yang berbeda. Gitu. Jadi poin gue adalah satu, kenyataan itu bisa jadi masalah bagi anak itu sendiri gitu. Lalu gue cuman bilang sama dia, karena kan gue udah cerita banyak,
Lu gak perlu nengok ke belakang mas bro. Lu cukup lihat ke depan. Dan lu harus lihat masa depan lu apa. Purpose, lu pasti punya purpose di dalam hidup ini. Lu pasti punya tujuan hidup gitu. Karena setiap dari kita mau kecelakaan kek, mau beneran memang hasil dari buah hati, atau mungkin kayak gue, kayak yang anak adopsi, gak tahu bapak ibu, kita adalah bibit unggul dari pertamanya. Kita adalah sel sperma, satu-satunya sel sperma yang berhasil menembus indung telur gitu. Moga-moga gue gak salah nyebutnya ya. Dan kita akhirnya ada yang jadi perempuan, misteri ya, ada yang jadi perempuan, ada yang jadi laki-laki. Dan kita bukan bibit sia-sia. Maka kita punya tugas. Setelah kita udah lahir, kita punya purpose. Kita harus punya purpose. Kalau belum menemukan purpose-nya, apa yang harus kita lakukan di dunia ini, maka temukanlah gitu. Kalau kita natap ke belakang terus, nanti kita bisa jadi orang mampus gitu, nggak berkembang. Ya. Jadi kita harus lurus gitu. Nah, apa sih inti dari cerita gue? Ibunya mungkin sadar kalau si adik ipar ini berada dalam situasi itu. Maka cara menebus rasa kasih sayangnya adalah memberikan apapun yang dia mau. Lo mau laptop gue kasih, lo mau barang gue kasih. Jadi tutup. Seakan gue cuma ngelihat kayak merasa seakan cara tutup mulutnya itu dengan cara lo mengasih uang, membelikan barang gitu. Tapi masalah intinya gak diselesaikan, gak didamaikan, gak berdamai. Jadi belum bernamai pada titik itu. Gue ngerasa demikian. Jadi cara nebusnya itu adalah lu gue kasih duit sebanyak-banyaknya untuk beli apapun yang lo mau dan lo berusaha mencintai gitu. Gue takutnya itu jadi pelarian. Akhirnya duit itu kebuang dan gue ngerasa dia juga nggak berinvest. Yang invest itu ibunya buat anaknya. Menurut gue itu latihan yang salah. Jadi anaknya harus dilatih juga berinvest, nabung. Kalau sebagai akses buat pelarian dengan cara seperti itu, pada akhirnya anaknya memang ya pantas saja. Emang ketika gue kenal pertama kali adik ipar dibilangnya malas lah, terus kemudian kurang kerja keras lah, nggak mau bantu lah, segala macam. Tapi sebenarnya di balik itu ada masalah yang belum terselesaikan, yang pada bagian intinya. Jadi kita mempermasalahkan hal-hal yang di daratan aja, yang nampak-nampak aja. Padahal sebenarnya ada masalah eksistensial tentang purpose-nya sendiri kehidupan. Dan akhirnya dia sharing malam itu setelah kurang lebih gue mengenal dia tuh dari tahun 2014 lah. Ya mulai kenal akhirnya nggak tahu kenapa akhirnya dia malam itu dia duduk terus kemudian akhirnya kita jadi curhat ya, mungkin karena senang curhat kali ya. Semoga rekan-rekan guys yang dengerin podcast gue bisa mengambil makna tentang cerita ini. Selamat beraktivitas, jangan lupa jaga kesehatan ya guys, karena covidnya naik lagi ya gitu. Ini di tanggal berapa, jadi supaya ingat kalau suatu hari nanti ada yang lagi dengerin bahwa ini harus dilihat tanggalnya tanggal berapa. Lagi sekarang tanggal 12 Februari 2022. Iya, semoga suatu hari nanti lo bisa putar lagi podcast gue ini dan dicatat nomornya ya. Nomor podcastnya ya. Oke deh gitu dulu. Gue mau nyuci kamar mandi dulu nih. Salam dari gue, lembut Ambon.